Mereka sendiri yang menghina Nabi Sulaiman, Salomo. Nabi Sulaiman dihina sama mereka loh Pak. Itu istrinya sampai 5.000 loh. Ya, itu mereka yang tulis. Nggak tahu 5.000 cara ngegilir ya gimana. Ini mereka yang tulis, dan mereka ngefitnah di bawah Al-Aqsa. Ada hartanya Nabi Sulaiman, ada hartanya Salomo. Mereka yang tulis di situ Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab Pak. Itu buku panduan, beli TV baru mungkin itu dapatnya. Ya nggak apa-apa deh, kalau ada yang komplain ke saya silakan komplain ke saya. Kali ini Stephen Indra berulah lagi. Setelah sebelumnya teman-teman dia mengeluarkan sebuah fitnah sembarangan terhadap kaum Buddhis dengan menyebutkan bahwa Buddha Maitreya adalah Muhammad. Maitreya itu Buddha ya, Buddha Maitreya yang akan datang, yang dinubuatkan. Sebenarnya di kitab sutra sudah ditulis Maitreya itu adalah Muhammad dari timur segala macam, tahu ya? Cerita Sun Gokong pernah tahu nggak sih? Ketemu jadi semenanjung Arab. Maka kali ini dia mengeluarkan fitnah-fitnah dia yang serampangan terhadap kekristenan. Kristen itu agama yang 100%, mungkin 1000% itu adalah bid'ah. Agama yang membid'ah 100% agamanya. Agama fitnah 100%. Kalian ngefitnah Nabi Isa. Kalian yang ngefitnah Yesus, ngangkat Yesus jadi Tuhan, terus dipuji, terus kalian fitnah. Ini orang gila ya. Jadi perkataan serampangan dari Stephen Indra Wibowo atau Siko Stephen ini didasari atas satu pertanyaan dari salah seorang jemaah yang bertanya tentang Ahlul Kitab. Nah, di dalam Islam, istilah Ahlul Kitab itu adalah istilah yang disematkan kepada kaum Yahudi maupun kaum Nasrani atau orang-orang Kristen. Nah, namun di dalam konteks ini, Stephen Indra membantah bahwa orang-orang Kristen saat ini tidak boleh disebut lagi Ahlul Kitab karena dia punya argumentasinya. Nanti kita lihat argumentasinya seperti apa. Namun dari statement Stephen Indra ini, justru gue melihat bahwa dia memberikan satu gambaran yang sangat amat keliru tentang orang Kristen dan tentang kekristenan, secara khusus kali ini tentang Alkitab Kristen. Dan justru ini adalah sebuah fitnah seperti yang dituduhkannya bahwa orang Kristen itu melakukan fitnah. Nah, kita simak apa yang menjadi argumentasi dari Stephen Indra Wibowo ini. Jangan jadi kita bilang orang Kristen di Indonesia ahli kitab. Mereka kitab apa yang mereka pakai? Alkitab. Alkitab itu yang tadi saya bilang Pak, isinya itu dari kodeks itu hanya 17%. Sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng, ditambahin legenda di situ, ditambahin mitos. Stephen Indra mengeluarkan satu statement fitnah sembarangan, serampangan. Dia mengatakan bahwa orang-orang Kristen itu tidak pantas disebut Ahlul Kitab karena kitabnya orang Kristen di Indonesia atau Alkitab ini dia tuduh itu tidak lagi asli lah, katakanlah begitu, karena sudah berupa sebuah ditambah-tambahkan. Dan dia mengatakan bahwa Alkitab ini seharusnya dari kodeks yang gue sendiri menyangsikan, jangan-jangan Stephen Indra sendiri nggak tahu kodeks itu artinya apa. Lalu kemudian dia bilang ada 17% diambil dari kodeks dan sisanya adalah tambahan, saduran, bahkan dongeng. Isinya itu dari kodeks itu hanya 17%. Sisanya mereka sadur, ditambahin dongeng, ditambahin legenda di situ, ditambahin mitos. Singkatnya begini, ada beberapa kodeks yang menjadi rujukan dari penterjemahan Alkitab yang kita punya sampai saat ini. Dan ada dua kodeks yang sampai saat ini paling sahih yang menjadi rujukan, yaitu Kodeks Vatikanus dan Kodeks Sinaiticus. Dan perlu teman-teman ketahui bahwa kedua kodeks tersebut, Kodeks Vatikanus maupun Kodeks Sinaiticus, isinya identik dengan Alkitab yang kita pegang sampai saat ini, yang dipegang oleh orang Kristen di Indonesia. Jadi tolong Ko Stephen kalau ngomong itu benar-benar dipikirkan dan jangan asal fitnah. Untuk ketahuan teman-teman, di dalam kekristenan atau ilmu teologi ada yang namanya ilmu kritik teks. Dan ilmu kritik teks itu sifatnya adalah sangat amat kritis sesuai dengan namanya. Jadi para ahli itu benar-benar mengkritik habis-habisan teks yang tertulis dalam satu bagian Alkitab dan dibandingkan dengan seluruh salinan yang ada. By the way, gue tunjukin bahwa salinan Alkitab atau naskah-naskah kuno Alkitab itu bukan hanya ada pada kodeks-kodeks tersebut, tetapi ada pada seluruh manuskrip-manuskrip yang tersebar, yang ditemukan di kemudian hari.
Sebagai contoh, manuskrip yang ada di dalam bahasa Yunani itu jumlahnya 5.800 manuskrip. Dalam bahasa Latin ada 10.000. Di dalam bahasa-bahasa lain ada 9.300 manuskrip. Jadi gini loh teman-teman. Alkitabnya orang Kristen itu bukan Alkitab sembarangan, bukan buku sembarangan. Karena sudah dibandingkan dengan puluhan ribu salinan naskah kuno. Jadi logikanya begini teman-teman. Kalau salinannya makin banyak, maka buku tersebut akan makin dapat dipertanggungjawabkan keasliannya karena dibandingkan seluruhnya. Dan untuk ketahuan teman-teman, bahwa dari seluruh jumlah manuskrip-manuskrip yang ada, isi Alkitab kita 99% identik. Dan itu dapat dibuktikan dengan data yang valid oleh para ahli kritik teks sejarah atau kritik teks naskah-naskah kuno Alkitab. Sehingga perkataan Stephen Indra yang mengatakan 17% dari kodeks dan sisanya adalah dongeng, ini adalah satu perkataan yang menyesatkan dan ngawur sekali. Kita lanjut dulu. Mereka sendiri yang menghina Nabi Sulaiman, Salomo. Nabi Sulaiman dihina sama mereka loh Pak. Itu istrinya sampai 5.000 loh. Ya, itu mereka yang tulis. Nggak tahu 5.000 cara ngegilirnya gimana. Kita melihat satu contoh kehaluan, kengawuran dari Ko Stephen yang mengatakan bahwa dalam Alkitab orang Kristen, Salomo mempunyai 5.000 istri. Bang Stephen, Ko Stephen, sorry ya, anak sekolah minggu pun tahu. Anak sekolah minggu dengar-dengaran. La encontré porque estaba la ballena agarrada metida entre las piedras de Chipiona, de Faro. ¡Ándale, mira dónde llega el agua! Anak sekolah minggu pun tahu bahwa jumlahnya nggak selebay yang lo tuduh. Dan ini kan sangat amat menyesatkan kan? Kita lanjutkan dulu ya. Ini mereka yang tulis dan mereka ngefitnah di bawah Al-Aqsa. Ada hartanya Nabi Sulaiman, ada harta-hartanya Salomo. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Teman-teman bisa lihat fitnahnya dia serampangan. Dia ada satu konspirasi lagi bahwa di dalam Alkitab orang Kristen ditulis bahwa hartanya Salomo itu ada di bawah Masjid Al-Aqsa. Bagian mana? Bagian mana? Tunjukin dulu. Nah, teman-teman sendiri yang menilai apakah si Stephen Indra ini halu atau bagaimana? Dia menuduh orang Kristen fitnah, tapi dia sendiri... Sehingga teman-teman kita nggak heran bukan bahwa dia ini memberikan satu gambaran yang ngawur. Sebagaimana dia bilang bahwa Buddha Maitreya itu adalah Muhammad. Dia juga bilang Alkitabnya orang Kristen, nggak tahu di Alkitab karangan dia kali ya. Sampai nggak tahu dia bilang Alkitabnya orang Kristen punya menceritakan Salomo punya 5.000 istri dan hartanya Salomo di bawah Al-Aqsa. Itu udah karangan dia sendiri, Alkitab karangan Stephen Indra Wibowo ya. Jadi bagaimana menurut teman-teman? Kalau ngeliat orang taklid yang berlebih-lebihan, taklid hari ini, lihat orang Kristen hari ini. Jadi dia menyatakan bahwa orang Kristen itu melakukan sifatnya adalah taklid. By the way, taklid itu apa sih? Taklid itu adalah mengikuti pendapat orang lain tanpa mengetahui sumber atau alasannya. Dan mohon maaf, Stephen Indra Wibowo, Anda sedang melakukan taklid kepada umat atau jamaah yang sedang Anda ceramahi. Dan mohon maaf, sumber Anda adalah sumber yang tidak bertanggung jawab dan itu adalah hasil karangan Anda, fitnah Anda sendiri. Dan bagi gua ini sangat amat memalukan diri, memalukan mualaf center yang Anda pimpin. Dan semoga ini tidak mempermalukan Islam. Mereka yang tulis di situ, Pak. Makanya itu isinya bukan Alkitab, Pak. Itu buku panduan beli TV baru mungkin itu dapatnya. Ya nggak apa-apa deh. Kalau ada yang komplain ke saya, silakan komplain ke saya. So sampai di sini aja dulu teman-teman. Pembahasan tentang fitnah-fitnah serampangan yang disampaikan oleh Ko Indra, Stephen Indra Wibowo ini. Sekali lagi kita patut untuk mengampuni segala perkataan-perkataan ngawur yang dilontarkan oleh si Stephen Indra ini.
Dan kita mendoakan sekali lagi supaya dia bertobat dari kebiasaan dia yang buruk ini, dan gak perlulah memberikan satu fitnah yang seperti itu. Biar penjelasan ini boleh menjadi berkat buat kita, boleh menjadi jawaban yang baik kepada mereka yang menuduh kita, dan memberikan jawaban kepada mereka yang sungguh-sungguh mencari jawaban, serta memperkuat iman kita sebagai orang Kristen di Indonesia. Sampai ketemu di video berikutnya. So make it simple, make it meaningful. May God bless you. Jadilah